Suku Ho adalah salah satu suku yang berasal dari India, terutama ditemukan di negara bagian Jharkhand, Odisha, dan Benggala Barat. Mereka termasuk dalam kelompok suku yang dikenal sebagai Adivasi atau masyarakat asli India. Suku Ho memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta memainkan peran penting dalam keberagaman budaya India. Suku Ho adalah bagian dari kelompok etnis Munda, yang merupakan salah satu subkelompok dalam keluarga bahasa Austroasiatik. Bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Ho, merupakan bahasa dari cabang Munda dalam keluarga bahasa Austroasiatik. Bahasa Ho digunakan oleh lebih dari 1 juta orang, terutama di Jharkhand dan sekitarnya. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan bahasa ini semakin terincim oleh dominasi bahasa Hindi dan bahasa-bahasa lain. Sebagian besar masyarakat Ho tinggal di daerah perbukitan dan pegunungan di Jharkhand, Odisha, dan Benggala Barat, di mana mereka mengandalkan pertanian subsisten dan kegiatan berburu serta pengumpulan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun sebagian besar masih tinggal di pedesaan, sejumlah orang Ho juga telah bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Masyarakat Ho pada umumnya memiliki kehidupan yang sederhana dan bergantung pada pertanian, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengumpulan hasil hutan seperti madu, buah-buahan, dan kayu. Beberapa suku Ho juga terlibat dalam perdagangan dan kerajinan tangan, terutama pembuatan barang-barang dari bambu dan rotan. Masyarakat Ho cenderung tinggal dalam komunitas-komunitas kecil yang memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir. Dalam banyak hal, mereka masih mempertahankan cara hidup tradisional yang diwariskan dari nenek moyang mereka, meskipun ada pengaruh modernisasi yang semakin meningkat. Suku Ho memiliki tradisi budaya yang sangat kaya, termasuk musik, tarian, dan seni. Salah satu bentuk seni yang terkenal adalah tarian Karam, yang sering dipentaskan pada acara-acara penting, seperti panen dan festival keagamaan. Musik suku Ho sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan sering menggunakan alat musik tradisional seperti dol, drum besar, mandar, alat musik perkusi, dan flute seruling. Secara agama, masyarakat Ho umumnya menganut agama animisme, yang berarti mereka mempercayai bahwa alam dan berbagai unsur di sekitarnya, seperti pohon, batu, dan sungai, memiliki roh atau kekuatan gaib. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada pula sejumlah anggota masyarakat Ho yang memeluk agama Hindu atau Kristen. Suku Ho memiliki struktur organisasi sosial yang sangat terstruktur, dengan kepala suku yang disebut Munda, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan komunitas. Kepala suku ini bertanggung jawab atas berbagai masalah sosial, hukum, dan tradisi dalam komunitas. Selain itu, masyarakat Ho juga memiliki sistem adat yang sangat kuat, yang diatur oleh pertemuan-pertemuan adat atau pancayat. Meskipun memiliki warisan budaya yang kaya, masyarakat Ho menghadapi berbagai tintingan, terutama terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Selain itu, meskipun mereka diakui sebagai kelompok suku terdaftar Scheduled Tribes dalam konstitusi India, yang seharusnya memberikan mereka hak-hak khusus dalam hal pendidikan dan pekerjaan, tintingan sosial dan ekonomi tetap ada. Kesenjangan antara kehidupan tradisional dan modernisasi semakin memperburuk masalah yang mereka hadapi, seperti kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kecantikan dan kelebihan wanita suku Ho di India sangat terkait dengan tradisi budaya mereka, yang mengutamakan kesederhanaan, kekuatan, dan hubungan dengan alam. Meskipun penilaian kecantikan sangat subjektif, wanita Ho dihargai karena sejumlah sifat fisik dan karakteristik yang terkait dengan nilai-nilai budaya mereka. Kecantikan mereka seringkali dilihat bukan hanya dari penampilan luar, tetapi juga dari sifat-sifat internal seperti kerendahan hati, keteguhan, dan keberanian dalam menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh tintingan. Wanita Ho umumnya memiliki ciri fisik yang khas, yang seringkali dianggap menarik oleh anggota suku mereka sendiri. Wanita Ho umumnya memiliki warna kulit yang lebih gelap,
yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan hubungan yang kuat dengan alam dan tanah leluhur mereka. Sebagian besar wanita Ho memiliki tubuh yang sehat dan tegap, hasil dari gaya hidup yang aktif di luar ruangan, termasuk bekerja di ladang, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Keaktifan ini memberikan mereka stamina yang luar biasa. Rambut wanita Ho biasanya panjang dan hitam, yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan identitas etnis mereka. Banyak wanita Ho yang merawat rambut mereka dengan baik, menjadikannya salah satu aspek penting dari penampilan mereka. Pakaian wanita Ho juga memainkan peran besar dalam penampilan mereka. Pakaian tradisional mereka sederhana namun indah dan seringkali berwarna cerah. Wanita Ho sering mengenakan sari atau lungi, kain panjang yang dililitkan di tubuh yang dihiasi dengan pola tradisional. Pakaian ini bukan hanya mencerminkan identitas budaya mereka, tetapi juga memberikan kebebasan bergerak, sangat penting untuk kehidupan yang aktif di pedesaan. Wanita Ho sering memakai perhiasan tradisional, seperti gelang perak, kalung, anting, dan cincin, yang melengkapi penampilan mereka dan menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Perhiasan ini juga sering terbuat dari bahan alam, seperti logam atau manik-manik dari biji-bijian. Tari dan musik adalah bagian penting dari budaya Ho, dan wanita Ho sangat dihargai karena kemampuan mereka dalam menari dan bernyanyi. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tarian karam, yang sering dipertunjukkan pada acara penting seperti festival panen. Dalam tarian ini, gerakan tubuh dan ekspresi wajah wanita Ho sangat menggambarkan kekuatan dan kelembutan mereka, dua aspek yang dianggap mencerminkan kecantikan sejati. Kecantikan wanita Ho dalam tarian ini juga terkait dengan keharmonisan antara mereka dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Tarian tersebut tidak hanya menunjukkan keanggunan fisik, tetapi juga hubungan yang mendalam dengan tradisi dan ritme alam. Kecantikan wanita Ho bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga bagaimana mereka berperan dalam masyarakat. Dalam budaya Ho, wanita memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup keluarga dan komunitas mereka. Mereka terlibat dalam pertanian, mengumpulkan hasil hutan, dan menjaga tradisi keluarga. Kekuatan mental dan ketangguhan wanita Ho dalam menghadapi tintingan kehidupan sehari-hari juga dianggap sebagai kelebihan mereka yang membedakan mereka. Masyarakat Ho menganggap wanita sebagai simbol ketahanan, dan banyak dari mereka dihormati karena kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan kehidupan yang serba sulit. Dalam banyak kasus, wanita Ho juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dalam komunitas mereka, meskipun struktur patriarkal masih dominan. Wanita Ho juga dikenal karena gaya hidup mereka yang sederhana namun penuh perhatian terhadap perawatan diri. Mereka menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang alami, seperti menggunakan ramuan tradisional untuk perawatan kulit dan rambut. Kehidupan yang dekat dengan alam juga memberi mereka kesempatan untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan, yang pada gilirannya memengaruhi penampilan fisik mereka. Perekonomian suku Ho di India didasarkan pada cara hidup tradisional yang sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka, seperti pertanian, berburu, dan pengumpulan hasil hutan. Seiring dengan perubahan zaman, mereka juga mulai terlibat dalam sektor-sektor lain, meskipun sebagian besar masyarakat Ho masih mempertahankan pola ekonomi yang sederhana dan berbasis komunitas. Pertanian adalah sumber utama penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Ho. Mereka mengandalkan tanah untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan komoditas lain yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar pertanian dilakukan secara subsisten, di mana hasil panen lebih banyak digunakan untuk konsumsi keluarga daripada untuk dijual. Tanaman utama yang mereka tanam adalah padi, jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan berbagai jenis sayuran serta buah-buahan. Masyarakat Ho pada umumnya mengandalkan teknik pertanian tradisional, seperti penggunaan cangkul dan alat pertanian sederhana lainnya. Mereka mengelola ladang kecil dengan cara yang sangat terikat pada siklus alam, seperti mengikuti musim hujan untuk menanam padi. Di beberapa daerah, pertanian berbasis terasering juga dilakukan, terutama di daerah perbukitan.
Tanah seringkali dikelola secara komunal dalam beberapa kelompok suku Ho, di mana tanah tidak hanya dimiliki oleh individu tetapi juga dianggap sebagai bagian dari warisan bersama yang harus dijaga oleh seluruh anggota komunitas. Tanah sering diwariskan turun-temurun, dan hak atas tanah dapat dipengaruhi oleh adat serta sistem sosial yang berlaku dalam suku Ho. Selain pertanian, pengumpulan hasil hutan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama bagi suku Ho. Mereka tinggal di daerah yang kaya dengan hutan, yang memberikan sumber daya alam penting bagi kehidupan mereka. Madu hutan adalah salah satu produk yang sangat penting bagi masyarakat Ho. Mereka mengumpulkan madu dari pohon-pohon yang tumbuh liar di hutan. Selain madu, mereka juga mengumpulkan berbagai jenis buah-buahan, jamur, dan sayuran liar yang tumbuh di hutan. Kayu hutan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan bangunan, pembuatan peralatan rumah tangga, hingga alat musik tradisional. Bambu juga banyak digunakan untuk membuat kerajinan tangan, peralatan rumah tangga, serta untuk konstruksi rumah adat. Penggunaan tanaman obat tradisional juga penting dalam perekonomian suku Ho. Mereka mengumpulkan berbagai tanaman yang digunakan untuk pengobatan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk dijual kepada orang lain di pasar lokal. Kerajinan tangan merupakan bagian penting dari perekonomian suku Ho. Wanita, khususnya, memainkan peran besar dalam pembuatan barang-barang dari bahan-bahan alami seperti bambu, rotan, dan kayu. Keranjang, tikar, dan peralatan lain yang terbuat dari bambu atau rotan diproduksi secara tradisional. Barang-barang ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menyimpan hasil pertanian, membawa barang, atau untuk kebutuhan lain. Perhiasan yang terbuat dari bahan alami, seperti manik-manik, logam, dan tulang, juga diproduksi dan digunakan oleh wanita Ho. Selain digunakan untuk keperluan pribadi, perhiasan ini juga sering dijual di pasar untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Peternakan bukanlah kegiatan ekonomi utama bagi suku Ho, tetapi sebagian kecil dari mereka juga memiliki hewan ternak, terutama kerbau, sapi, dan kambing. Peternakan ini lebih bersifat untuk kebutuhan konsumsi keluarga dan sesekali digunakan dalam acara adat atau upacara keagamaan. Di beberapa wilayah, peternakan berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan akan produk hewani, namun masih dalam skala yang terbatas. Suku Ho adalah salah satu suku yang berasal dari India, terutama di negara bagian Jharkhand, Odisha, dan Benggala Barat. Mereka merupakan bagian dari kelompok etnis Adivasi, atau masyarakat asli India, yang telah mendiami wilayah ini selama ribuan tahun. Sejarah dan asal-usul suku Ho sangat erat kaitannya dengan kelompok etnis Munda, serta perkembangan budaya dan tradisi mereka yang khas. Suku Ho adalah bagian dari kelompok Munda, yang merupakan kelompok besar dalam keluarga bahasa Austroasiatik. Keluarga bahasa ini juga mencakup berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Bahasa Ho adalah bagian dari cabang Munda dalam keluarga bahasa Austroasiatik, yang menunjukkan bahwa suku Ho memiliki hubungan dekat dengan suku-suku lain yang berbicara bahasa Munda, seperti suku Munda dan suku Santal. Menurut beberapa teori sejarah, orang-orang Munda, termasuk suku Ho, diyakini telah bermigrasi ke anak benua India dari wilayah yang lebih luas, kemungkinan dari Asia Tenggara atau bahkan dari wilayah yang lebih jauh lagi di sekitar Indochina. Mereka kemudian menetap di daerah perbukitan yang subur di bagian timur India, khususnya di negara bagian Jharkhand, Odisha, dan Benggala Barat. Suku Ho, seperti banyak suku lainnya di India, hidup dalam komunitas yang sangat terikat dengan alam dan tradisi mereka. Sebagai masyarakat yang berbasis pertanian dan berburu, mereka bergantung pada hasil alam sekitar untuk kelangsungan hidup mereka. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh siklus alam, dengan musim hujan yang memengaruhi pola pertanian dan kehidupan sehari-hari mereka. Pada masa awal, masyarakat Ho hidup dalam struktur sosial yang sederhana, yang mencakup pembagian tugas yang jelas antara pria dan wanita. Pria biasanya bertanggung jawab untuk berburu dan bekerja di ladang, sementara wanita lebih banyak terlibat dalam kegiatan pengumpulan hasil hutan,
memelihara rumah tangga, serta mengolah makanan. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam, dan banyak aspek kehidupan mereka terkait dengan kepercayaan animisme, di mana mereka memandang bahwa setiap unsur alam memiliki roh atau kekuatan gaib. Salah satu periode yang signifikan dalam sejarah suku Ho adalah masa penjijihan Inggris di India abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Selama masa kolonial, suku-suku Adivasi, termasuk Ho, mengalami banyak perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintahan kolonial. Inggris mengambil alih banyak tanah subur yang sebelumnya dikelola oleh suku Ho dan suku-suku Adivasi lainnya untuk keperluan pertanian komersial dan eksploitasi sumber daya alam, seperti tambang batu bara. Hal ini menyebabkan banyak suku, termasuk Ho, kehilangan tanah adat mereka. Sistem pajak yang diperkenalkan oleh penjijih Inggris membuat banyak keluarga Ho harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka. Mereka harus membayar pajak atas tanah yang mereka kelola, yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka. Setelah India merdeka pada tahun 1947, banyak perubahan terjadi dalam kehidupan suku Ho, meskipun tantangan tetap ada. Negara India merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat Adivasi, termasuk suku Ho, melalui program-program pembangunan, pemberian hak tanah, serta pemanfaatan pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, meskipun suku Ho diakui sebagai kelompok suku terdaftar Scheduled Tribe di bawah konstitusi India, yang memberikan mereka hak-hak khusus dalam hal pendidikan dan pekerjaan, tintingan besar tetap ada. Banyak anggota suku Ho masih menghadapi kesulitan ekonomi, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, dan ancaman terhadap tanah adat mereka akibat pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam.